Huh? 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 Like she's screaming, I'm on my mind. Woke up, done kinda crazy. She's poison but tasty. Yeah, people say run, don't walk away. Yeah, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. Like she's screaming, I'm on my mind. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Ulfa Umasugi, mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi kelas 3A. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi mengenai keuangan dan perbankan syariah. Materi ini disusun berdasarkan pembahasan pada video-video sebelumnya. Nah, saya akan mengajak teman-teman semua untuk menyelami secara sangat mendalam mengenai keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Pembahasan ini kita akan lakukan secara komprehensif, runtut dan menyeluruh mulai dari landasan filosofis dan teoritis, perkembangan historis, praktik operasional di Indonesia, peran infrastruktur dan lembaga pendukung, transformasi kelembagaan setelah hadirnya otoritas jasa keuangan, dan peran strategis bank di Indonesia, hingga tantangan dan peluang besar yang dihadapi keuangan dan perbankan syariah di masa depan. Nah, pembahasan ini penting karena perbankan syariah bukan sekedar variasi dari sistem perbankan yang sudah ada, melainkan sebuah sistem keuangan alternatif yang memiliki paradigma berbeda dalam memandang uang, risiko, keuntungan, tanggung jawab sosial. Nah, oleh karena itu, untuk memahami perbankan syariah secara utuh, kita tidak bisa hanya melihat produknya, tetapi juga harus memahami nilai dan filosofi yang melandasinya. Jika kita berbicara mengenai teori keuangan dan perbankan syariah, maka kita harus memulai dari cara Islam memandang harta dan aktivitas ekonomi. Dalam Islam, harta bukanlah tujuan akhir kehidupan manusia, melainkan sarana untuk mencapai kemaslahatan hidup di dunia dan akhirat. Setiap harta yang dimiliki manusia pada hakikatnya adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Hingga penggunaannya harta dipertanggungjawabkan secara moral dan spiritual. Nah, pandangan inilah yang membedakan ekonomi Islam dan dengan sistem ekonomi konvensional yang cenderung bersifat sekuler dan materialistik. Dalam rangka ini, keuangan syariah menolak konsep bahwa uang dapat berkembang dengan sendirinya tanpa aktivitas usaha. Uang tidak diperlakukan sebagai komoditas yang bisa diperjualbelikan untuk memperoleh keuntungan. Pasti oleh karena itu, Islam secara tegas melarang riba, yaitu tambahan atau pokok harta yang diperoleh secara pasti tanpa adanya risiko dan usaha produktif. Nah, larangan riba ini bukan hanya berdimensi teologis, tetapi juga memiliki dampak ekonomi karena sistem berbasis bunga cenderung menciptakan ketimpangan, ketidakadilan, dan ketidakstabilan ekonomi. Selain riba, keuangan syariah juga melarang adanya gharar atau ketidakjelasan dalam transaksi. Setiap akad harus dilakukan secara transparan, jelas objeknya, jelas nilainya, dan jelas jangka waktunya, serta jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak. Ketidakjelasan dianggap berpotensi menimbulkan konflik dan ketidakadilan. Di samping itu, keuangan syariah juga menolak maisir atau spekulasi berlebihan, di mana keuntungan diperoleh bukan dari aktivitas produktif melainkan dari ketidakpastian dan
untung-untungan. Nah, dari prinsip-prinsip dasar inilah lahir konsep utama keuangan syariah, yaitu keadilan, keseimbangan, dan kemitraan. Hubungan antara pemilik dana dan pengelola dana bukanlah hubungan yang eksploitatif, melainkan hubungan kerjasama. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sementara risiko ditanggung bersama sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak. Konsep berbagi risiko inilah yang menjadi jantung dari teori keuangan syariah. Ketika teori diterjemahkan ke dalam praktik perbankan modern, muncullah berbagai akad syariah yang menjadi dasar operasional bank syariah. Akad-akad ini dirancang untuk menggantikan mekanisme bunga dengan mekanisme yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip syariah. Mulai akad-akad ini di bank syariah menjalankan fungsi intermediasi keuangan dengan tetap menjaga keterkaitan antara sektor keuangan dan sektor real. Dalam konteks Indonesia, praktik perbankan syariah berkembang secara bertahap. Indonesia mulai mengenal bank syariah secara formal pada awal tahun 1990-an. Pada masa-masa awal tersebut, perbankan syariah menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan regulasi, minimnya pemahaman masyarakat, hingga keterbatasan sumber daya manusia. Namun, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dan dukungan pemerintah, perbankan syariah mulai menunjukkan perkembangan yang signifikan. Dalam praktik operasionalnya, perbankan syariah di Indonesia menjalankan fungsi dan sama dengan perbankan konvensional, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurnya kembali dalam bentuk pembiayaan. Namun mekanisme yang digunakan sepenuhnya disesuaikan dengan prinsip syariah. Dalam penghimpunan dana, bank syariah menggunakan prinsip titipan dan bagi hasil. Nasabah tidak dijanjikan imbal hasil yang pasti, melainkan memperoleh hasil sesuai dengan kinerja pengelolaan dana oleh bank. Dalam penyaluran dana, bank syariah menyalurkan pembiayaan untuk berbagai kebutuhan, baik konsumtif maupun produktif, melalui akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Setiap pembiayaan harus memiliki dasar transaksi yang jelas dan terkait dengan aktivitas ekonomi real. Dengan pendekatan ini, perbankan syariah diharapkan mampu mendorong pertumbuhan sektor real dan mengurangi praktik spekulasi yang berlebihan. Seiring dengan pertumbuhan industri, kebutuhan akan infrastruktur yang kuat menjadi semakin penting. Infrastruktur perbankan syariah tidak hanya mencakup jaringan kantor dan sistem teknologi informasi, tetapi juga mencakup regulasi yang mendukung pasar keuangan syariah, instrumen likuiditas syariah, serta sistem pengawasan dan kepatuhan syariah. Tanpa infrastruktur yang memadai, perbankan syariah akan sulit berkembang secara berkelanjutan. Penguatan infrastruktur ini memerlukan sinergi antara berbagai pihak. Regulasi harus mampu memberikan kepastian hukum sekaligus ruang bagi inovasi. Teknologi harus dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Sumber daya manusia harus dipersiapkan agar memiliki kompetensi teknis dan pemahaman syariah yang memadai.
Selain itu, sistem pengawasan syariah harus diperkuatkan agar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah tetap terjaga. Dalam konsistem perbankan syariah, peran lembaga pendukung menjadi sangat krusial. Lembaga-lembaga ini berfungsi untuk memastikan bahwa perbankan syariah berjalan sesuai dengan prinsip syariah, stabil secara finansial, dan mampu memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Keberadaan lembaga pendukung ini menunjukkan bahwa perbankan syariah bukanlah sistem yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari sebuah ekosistem keuangan yang saling berhubungan. Perubahan besar dalam struktur kelembagaan sistem keuangan syariah keuangan Indonesia terjadi dengan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan. Sejak adanya OJK, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan termasuk perbankan syariah dialihkan dari Bank Indonesia kepada OJK. Perubahan ini bertujuan untuk menciptakan sistem pengawasan yang lebih terintegrasi dan efektif, meningkatkan kompleksitas industri keuangan yang semakin meningkat. Transformasi ini juga membawa perubahan signifikan terhadap peran Bank Indonesia. Bank Indonesia kemudian lebih memfokuskan perannya pada kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, dan pengembangan sistem pembayaran. Dalam konteks perbankan syariah, Bank Indonesia tetap memiliki peran strategis, terutama dalam pengembangan kebijakan moneter, syariah, dan pasar uang syariah. Melalui berbagai inisiatif, Bank Indonesia berupaya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan perbankan syariah. Inisiatif ini mencakup pengembangan instrumen moneter syariah, penguatan sistem pembayaran berbasis syariah, serta peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah di masyarakat. Bank Indonesia juga mendorong integrasi antara perbankan syariah dan sektor ekonomi halal, hingga perbankan syariah dapat berperan lebih besar dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, meski telah mengalami perkembangan yang cukup pesat, perbankan syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut tidak hanya berasal dari faktor internal seperti keterbatasan inovasi dan efisiensi, tetapi juga dari faktor eksternal seperti persaingan dengan perbankan konvensional dan perubahan dinamika ekonomi global. Selain itu, rendahnya tingkat literasi masyarakat terhadap keuangan syariah masih menjadi hambatan utama dan memperluas pangsa pasar perbankan syariah. Nah, dari prinsip-prinsip dasar inilah lahir konsep utama keuangan syariah, yaitu keadilan, keseimbangan, dan kemitraan. Hubungan antara pemilik dana dan pengelola dana bukanlah hubungan yang eksploitatif, melainkan hubungan kerjasama. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sementara risiko ditanggung bersama sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak. Konsep berbagi risiko inilah yang menjadi jantung dari teori keuangan syariah. Ketika teori diterjemahkan ke dalam praktik perbankan modern, muncullah berbagai akad syariah yang menjadi dasar operasional bank syariah. Akad-akad ini dirancang untuk menggantikan mekanisme bunga dengan mekanisme yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip syariah. Mulai akad-akad ini di bank syariah menjalankan fungsi intermediasi keuangan dengan tetap menjaga keterkaitan antara
sektor keuangan dan sektor real. Dalam konteks Indonesia, praktik perbankan syariah berkembang secara bertahap. Indonesia mulai mengenal bank syariah secara formal pada awal tahun 1990-an. Pada masa-masa awal tersebut, perbankan syariah menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan regulasi, minimnya pemahaman masyarakat, hingga keterbatasan sumber daya manusia. Namun, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dan dukungan pemerintah, perbankan syariah mulai menunjukkan perkembangan yang signifikan. Dalam praktik operasionalnya, perbankan syariah di Indonesia menjalankan fungsi dan sama dengan perbankan konvensional, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurnya kembali dalam bentuk pembiayaan. Namun mekanisme yang digunakan sepenuhnya disesuaikan dengan prinsip syariah. Dalam penghimpunan dana, bank syariah menggunakan prinsip titipan dan bagi hasil. Nasabah tidak dijanjikan imbal hasil yang pasti, melainkan memperoleh hasil sesuai dengan kinerja pengelolaan dana oleh bank. Dalam penyaluran dana, bank syariah menyalurkan pembiayaan untuk berbagai kebutuhan, baik konsumtif maupun produktif, melalui akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Setiap pembiayaan harus memiliki dasar transaksi yang jelas dan terkait dengan aktivitas ekonomi real. Dengan pendekatan ini, perbankan syariah diharapkan mampu mendorong pertumbuhan sektor real dan mengurangi praktik spekulasi yang berlebihan. Seiring dengan pertumbuhan industri, kebutuhan akan infrastruktur yang kuat menjadi semakin penting. Infrastruktur perbankan syariah tidak hanya mencakup jaringan kantor dan sistem teknologi informasi, tetapi juga mencakup regulasi yang mendukung pasar keuangan syariah, instrumen likuiditas syariah, serta sistem pengawasan dan kepatuhan syariah. Tanpa infrastruktur yang memadai, perbankan syariah akan sulit berkembang secara berkelanjutan. Penguatan infrastruktur ini memerlukan sinergi antara berbagai pihak. Regulasi harus mampu memberikan kepastian hukum sekaligus ruang bagi inovasi. Teknologi harus dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Sumber daya manusia harus dipersiapkan agar memiliki kompetensi teknis dan pemahaman syariah yang memadai. Selain itu, sistem pengawasan syariah harus diperkuatkan agar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah tetap terjaga. Dalam sistem perbankan syariah, peran lembaga pendukung menjadi sangat krusial. Lembaga-lembaga ini berfungsi untuk memastikan bahwa perbankan syariah berjalan sesuai dengan prinsip syariah, stabil secara finansial, dan mampu memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Keberadaan lembaga pendukung ini menunjukkan bahwa perbankan syariah bukanlah sistem yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari sebuah ekosistem keuangan yang saling berhubungan. Perubahan besar dalam struktur kelembagaan sistem keuangan syariah keuangan Indonesia terjadi dengan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan. Sejak adanya OJK, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan termasuk perbankan syariah dialihkan dari Bank Indonesia kepada OJK. Perubahan ini bertujuan untuk
menciptakan sistem pengawasan yang lebih terintegrasi dan efektif, meningkatkan kompleksitas industri keuangan yang semakin meningkat. Transformasi ini juga membawa perubahan signifikan terhadap peran Bank Indonesia. Bank Indonesia kemudian lebih memfokuskan perannya pada kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, dan pengembangan sistem pembayaran. Dalam konteks perbankan syariah, Bank Indonesia tetap memiliki peran strategis, terutama dalam pengembangan kebijakan moneter, syariah, dan pasar uang syariah. Melalui berbagai inisiatif, Bank Indonesia berupaya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan perbankan syariah. Inisiatif ini mencakup pengembangan instrumen moneter syariah, penguatan sistem pembayaran berbasis syariah, serta peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah di masyarakat. Bank Indonesia juga mendorong integrasi antara perbankan syariah dan sektor ekonomi halal, hingga perbankan syariah dapat berperan lebih besar dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, meski telah mengalami perkembangan yang cukup pesat, perbankan syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut tidak hanya berasal dari faktor internal seperti keterbatasan inovasi dan efisiensi, tetapi juga dari faktor eksternal seperti persaingan dengan perbankan konvensional dan perubahan dinamika ekonomi global. Selain itu, rendahnya tingkat literasi masyarakat terhadap keuangan syariah masih menjadi hambatan utama dan memperluas pangsa pasar perbankan syariah. Di sisi lain, tantangan-tantangan tersebut juga membuka peluang yang sangat besar. Dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi pasar yang sangat luas bagi perbankan syariah. Dukungan pemerintah, perbankan ekonomi halal, serta kemajuan teknologi digital menjadi faktor-faktor yang dapat mempercepat pertumbuhan perbankan syariah. Jika peluang ini dapat dimanfaatkan secara optimal, perbankan syariah tidak hanya akan berkembang secara kuantitatif, tetapi juga mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi nasional. Kedepan, pengembangan keuangan dan perbankan syariah di Indonesia membutuhkan komitmen jangka panjang dari seluruh pemangku kepentingan. Sinergi antara regulator, industri, akademis, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam pembangunan sistem keuangan syariah yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan pendekatan yang holistik dan berorientasi pada kemaslahatan, perbankan syariah diharapkan mampu menjadi salah satu pilar utama dalam sistem keuangan nasional. Nah, sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa keuangan dan perbankan syariah bukan hanya alternatif dari sistem keuangan konvensional, tetapi merupakan sebuah sistem yang memiliki filosofi, nilai, dan tujuan yang berbeda. Sistem ini menawarkan pendekatan keuangan yang lebih adil, etis, dan berkelanjutan. Dengan dukungan yang tepat, perkembangan syariah memiliki potensi besar untuk menjadi motor pergerakan pembangunan ekonomi Indonesia di masa depan. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat menjadi referensi
yang berguna bagi kita semua. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.